wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati keluarga besar Bapak Oni Suryono dan Ibu Hartini, yang kami hormati Al-Muharram Bapak Ustadz Haji Amir Khairi, yang insya Allah nanti akan memberi sambutan dan pengingat buat kita. Mudah-mudahan beliau nanti hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat, yang saya cintai, keluarga besar Majelis Taklim Nurul Hidayah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Begitu pula dengan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua yang pada malam hari ini hadir di rumah Bapak Oni Suryono dan Ibu Hartini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita mengucapkan alhamdulillah, karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim. Kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, walaupun pada malam hari ini adalah malam, katanya kita sebut malam tahun baru, yang dimana orang begitu lalu lalang memeriahkan malam tahun baru dengan penuh suka hati. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat baik kita bersilaturahim di rumah Ibu Hartini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhoannya, sehingga kita semua dikasih kesehatan, keselamatan, panjang umur, rezeki kita barokah, dan juga anak keturunan kita dikasih anak keturunan yang soleh dan solehah, sehingga kita semua merasakan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang menunjukkan kepada kita mana arah yang gelap dan mana yang terang, yaitu dengan adanya dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua nanti pun akan mendapatkan syafaatnya nanti di kiamul akhir. Ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, di sini sengaja Bapak Oni Suryono dan Ibu Hartini mengundang kita semua dalam rangka sedekah bumi atau doa bersama pada malam tahun baru ini. Mudah-mudahan sedekah bumi yang diniatkan oleh Bapak Oni Suryono dan Ibu Hartini, yaitu khususnya untuk masyarakat warga RT 014 dan semuanya, mudah-mudahan kita semua pada tahun 2023 nanti akan menjadi kebaikan, walaupun kebaikan itu berupa apapun. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan saya khususnya mewakili anaknya di sebelahnya Bekasi, ya, yang nomor 1 ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bapak Oni Suryono
dan Ibu Hartini atas kehormatannya, atas keikhlasannya, atas semuanya yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita mudah-mudahan dibalas oleh Allah Ta'ala menjadi amal ibadah yang nantinya membawa keluarga Bapak Oni Suryono dan Ibu Hartini menjadi keluarga yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, di sini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu 1. Pembacaan surat Ar-Rahman yang akan dipimpin oleh Bu Haji Rum. 2. Pembacaan doa arwah yang akan dipimpin oleh Ibu Susi. Yang 3 yaitu pembacaan Ratibul Hadat yang akan dipimpin oleh Ibu Masturah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hartini. Kami mohon nanti sepatah dua patah buat kami sebagai nasihat buat kita untuk pengingat kita nantinya. Sambutan yang kedua yaitu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Koiri. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum pembacaan doa arwah dan surat Ar-Rahman, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberi kelancaran dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua pada tahun 2023 nanti diberi keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadiniyati wa kuliyati sholihah ila hurmatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa arwah yang akan dipimpin oleh Ibu Susi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Illa a'taqin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والصالحين مخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بهرها وبهرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه المرحومات خصوصا إلى روح المرحوم جد ميكا بن أوف بحر أبو رحيم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan almarhum Bapak Jadika bin O.O. Abdul Rahim diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Ar-Rahman yang akan dipimpin oleh Ibu Haji Ruziah. Kepadanya kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a wal mizan alla taqaw bil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'ala lil anam fiha fakihatun wa nahru zatul akmam wal habbul hasbi wal rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min narin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban maradal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluna man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanad'u lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa
Shadaqallahul Azim. Mudah-mudahan pembacaan surat Ar-Rahman yang telah kita baca bersama-sama sebagai tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini tepat tanggal terakhir di bulan terakhir di tahun terakhir, yaitu tahun 2022. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu pada tahun 2023. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita untuk meneruskan apa yang menjadi tugas kita, amanah kita kepada keluarga kita, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mudah-mudahan pada tahun 2023 nanti kita semua dalam keadaan selamat, sehat, panjang umur, berkah barokah kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai rasa doa kita bersama, marilah kita pada malam hari ini kita membacakan Ratibul Hajat sebagai simbol bahwa kita berdoa bersama di malam tahun baru ini untuk berdoa bersama pada tahun 2023 nanti. Mudah-mudahan seluruh warga Indonesia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai warga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita yang ada di lingkungan RT 014 RW 06, khususnya buat keluarga besar Bapak Odi Suryono dan Ibu Hartini. Mudah-mudahan diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu pembacaan Ratibul Hajat akan dipimpin oleh Ibu Masroh. Kepada Ibu Masroh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma
يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع
العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واغفر عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واغفر عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واغفر عنا ومه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف
astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sarrafa wa karrama wa majjada wa azama kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin, amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Thumma ila ruhi sayyidina muhajiri ilallahi Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquq alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila arwahi sadatina sufiyah muhaqqiqina wal ulama wal amilin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa umdatina sahibir ratibi qutbil irsyadi wa ghaithil ibadi wal bilad. Al-Habib Abdillah ibn Alawi Al-Haddadi wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihi ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Anna Allah yahfazul hujjaja waz-zuwara wal musafirina minal muslimina fil barri wal bahri wal jawi ajma'in. Anna Allah yashabuhum salamata wa
ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمهان ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وبنية حسن الخاتمة عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تعطيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تعطيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تعطيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف. يا الخائفين سلمنا بما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan pembacaan Raqibul Hadat tadi awal dari kebaikan kita di tahun 2023. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari keluarga besar Bapak Oni Suryono yang akan diwakili oleh yang terhormat Ibu Hartini. Kepada yang terhormat Ibu Hartini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pada kenal ya, nama saya Ibu Hartini, bukan Ibu Lustari. Terus Ibu malam ini mesti bicara apa ya? Terkenalnya Ibu Lestari. Iya. Anaknya. Ini saudara-saudaraku, anakku, adikku, kakakku, ibuku yang kumpul di rumahku ini. Ya, yang utama Bapak Ustadz yang saya hormati. Sengaja malam tahun baru ini Ibu ingin berkumpul dengan kalian warga RT 14, ibu-ibu RT 14, karena Ibu ingin malam ini kita berdoa bersama di tahun 2023 ini besok supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi rezeki yang berkah. Amin. Apa yang kita inginkan tercapai. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dijauhkan dari fitnah. Amin. Semua apa yang kita inginkan dilindungi sama Allah. Amin. Hanya itu tujuan Ibu malam ini mengumpulkan saudara-saudara kalian di sini. Karena apa? Ibu ingin cerita sedikit. Ya. Ibu ini asli orang Jawa, tapi keturunan Tionghoa. Ibu mualaf dari umur 9 tahun. Ibu sampai sekarang ini masih bodoh untuk ngaji. Bodoh sekali. Nggak sepintar kalian sebenarnya. Cuma Ibu ingin mengingatkan kepada saudara-saudara dan ibu-ibu, karena apa? Dimulai tahun 2019 itu masuk di Hindu Semongko. Saya yakin Bapak Ustadz kita paham hal ini. Nah, di Hindu Semongko ini ada hal-hal yang penting untuk diingat kepada Ibu. Pada tahun 2023 ini banyak musibah. Makanya Ibu ingin kita berdoa bersama, khususnya untuk keluarga besar Ibu, biar selamat semuanya. Jangan sampai kena halangan sesuatu apapun. Umumnya untuk keluarga RT 14. Jadi kita doa bersama ini untuk keselamatan kita semua ibu-ibu. Tidak ada keinginan apa-apa Ibu hari ini, malam ini mengadakan pengajian, kumpul-kumpul sama kalian. Tujuannya ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keselamatan seluruh warga RT Sukapura, Kampung Sukapura RT 14 RW 06. Hanya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, izin minta tolong dibacakan doa selamat supaya keluarga besar ini selamat, keluarga RW sudah selamat, di mana-mana musibah ya, yang keluarga kita jangan ada halangan berkah ya, apa yang kita inginkan Bapak. Amin. Seluruh warga negara Indonesia, tapi khususnya itu ya Mak ya. Ya Bu. Jadi kita hanya ingin memohon keselamatan anak-anaknya biar lah kalau ribut. Terus sini enggak nyender, kamu nyender. Terima kasih atas sepatah dua kata nasihat dari yang terhormat Ibu Hartini kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua apa yang menjadi niat hajat Ibu Hartini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semua biar tambah lebih tenang, biar tambah lebih berkah doa kita dan apa yang menjadi tujuan kita. Untuk itu yang terhormat Al-Muharram Bapak Haji Amir Khairi untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua dan sekaligus penutup doa pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladzi mala'a arkana 'arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin bil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim bi qadri 'azamati dzati dzatillahil azim bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim. Wassalim alaihi wa ala alihi mithla dzalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqadatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidati min jami'il wujuhi fid dunya qabla al-akhirati ya azim. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tadfa'ul bala. Al-hadis atau amakon. Para
sepuh, para ustadz, para pengurus Majelis Ta'lim Nurul Hidayah dan semua jamaah, dan terkhusus yang saya muliakan Bapak Oni Suryono dan Ibu Hartini. Dan mudah-mudahan beliau berdua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada semua yang hadir di tempat ini, di rumahnya Ibu Hartini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya serta sehat walafiat, sehingga pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul bermalam tahun baru di tempatnya Ibu Hartini dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, yang telah menuntun kita, yang telah mengajarkan kita akan akidah, dan telah mengajarkan kita tentang moral, tentang akhlak yang mulia. Para jamaah, ini baru jam 9:30. Saya kepinginnya kalau bisa sampai jam 12, sampai pergantian tahun baru. Tujuannya Ibu Hartini di sini itu ngajak tahun baru sampai pergantian tahun baru, ya, sampai jam 00. Tujuannya supaya nanti tidak datang ke Kelapa Gading lihat kembang api, supaya tidak ke Jalan Baru niup nanti saya ajak wiridnya wirid Jawa, wirid Jawa, biar paham semuanya yang dibaca, yang dibaca untuk wirid. Jadi nanti wiridnya jangan khawatir, wirid waktu saya masih kecil diajak sama kiai saya wiridan. Jadi kalau nggak paham, insya Allah paham. Insya Allah paham. Wiridnya pakai bahasa Indonesia ya. Loh, wirid itu pakai bahasa apa saja, nggak masalah. Nggak harus wirid itu pakai bahasa Arab. Wirid pakai bahasa Arab tapi nggak paham ibu-ibu. Akhirnya apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Ya akhirnya murad nanti saya ajak wirid pakai bahasa Indonesia. Para ibu, khususnya Sohibul Bait Ibu Hartini dan Bapak Oni Suryono, yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Kita sudah di malam mendekati jam 00, artinya kita sebentar lagi akan berganti tahun. Kita sebentar lagi mau menyapa tahun baru, yakni 2023. Sudah sampai di manakah muhasabah kita, hitung-hitungan amal kita? Jadi harus diingat, kita di hari kiamat nanti akan dihitung amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, hatta yus'ala an arba'in." Besok di hari kiamat, besok di hari kiamat ini. Sebab kemarin saya sudah jelaskan, wattaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Takutlah kepada Allah dan berpikirlah apa yang kamu kerjakan untuk persiapan besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat, semua orang tanpa terkecuali akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihisab. Kaki-kaki manusia besok di hari kiamat tidak akan bergeser sedikit pun dari hadapan Allah sampai orang itu selesai dihisab. Orang itu besok di hari kiamat akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditanya tentang 4 hal pokok. Akan ditanya tentang 4 hal pokok. Yang pertama, Allah akan tanya kepada hambanya, an umrihi fima afna. Akan ditanya umurnya selama 60 sampai 70 sampai 80 sampai diskon 90 digunakan dan dihabiskan untuk apa? Jangan macam-macam. Kita ini sudah diberi nikmat oleh Allah. Makanya alhamdulillah ada ide baik dari buat ini bikin acara sedekah bumi. Jadi sedekah bumi itu adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan bumi tempat kita berpijak untuk beramal, untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki yang tujuannya adalah untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan ibu-ibu, tolong dengarkan ya. Saya ingatkan, kita ini sedang dalam proses untuk supaya kita itu bisa introspeksi diri, bisa muhasabah. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadamu. Hanya untuk ibadah. Apakah yang namanya ibadah itu hanya sholat? Enggak seperti itu. Yang namanya ibadah itu apapun yang kita lakukan bisa dijadikan bagian daripada ibadah. Kita kerja itu bisa kita jadikan untuk ibadah. Kerja dari nafkah untuk memberikan makan kepada anak supaya anak bisa mencari ilmu. Kita tidur, kita niatkan untuk ibadah. Kita datang ke proyek untuk belanja, kita niatkan untuk ibadah. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam Allah menginginkan itu untuk ibadah kepada Allah, tidak ada lain. Jadi kalau ada orang kemudian lupa kepada Allah, kemudian lupa terhadap apa yang kita lakukan untuk ibadah, berarti ini sudah menyalahi, telah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan ditanya umur kita dihabiskan untuk selama di dunia, apakah digunakan untuk ibadah, apakah digunakan hanya untuk hura-hura, ya? Jadi sebenarnya malam ini kita tidak hura-hura. Nggak pantas kalau malam ini kita hura-hura. Sebenarnya
pantasnya malam ini digunakan untuk muhasabah, untuk bersedih hati. Karena apa? Karena selama setahun yang lalu kita sudah berapa amal soleh yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, umur kita bertambah habis, bukan bertambah panjang tapi bertambah habis. Makanya kalau ada ulang tahun, hura-hura, anak-anak muda ulang tahun, tetrok-tetrokan telur, waduh, tidak malah sedih, malah hura-hura. Harusnya malam tahun baru ini tidak digunakan untuk hura-huranya, menyalakan kembang api. Kita ini sudah banyak terpengaruh dengan tradisi-tradisi Yahudi, dengan tradisi-tradisi ateisme, Yahudi, ateisme, Romawi. Itu apa yang disembah? Api. Makanya ketika ada orang menyalakan api, Masya Allah, itu mengikuti tradisinya orang Romawi yang penyembah api. Loh, kadang-kadang orang Indonesia mahal kiam, kembang api dinyalakan, ngundang malaikat kok pakai kembang api, ya. Harusnya jangan berhura-hura seperti itu. Kita ini sedang sedih. Ya Allah, yang sudah umurnya 50-nya tinggal kayak buah sirum sudah 60. Loh, ini masih tinggal tinggal hitung ya Allah, kalau umur saya seperti umur Nabi berarti tidak 4 tahun. Kan begitu ya. Harusnya hitungnya seperti itu. Kalau sudah lebih dari 63, ya Allah bersyukur, ya Allah saya masih dikasih bonus melebihi umurnya Nabi. Harusnya berpikir seperti itu. Kalau orang itu mau berpikir seperti itu, insya Allah tidak mau hura-hura, tidak mau berfoya-foya, membakar petasan, membakar kembang api, menyalakan trompet. Trompet itu tradisi siapa sih? Tradisinya orang-orang Nasrani, menyalakan trompet. Tapi alhamdulillah sekarang orang jualan trompet sudah berkurang banyak, ya, sudah banyak berkurang. Karena permainan atau informasi lewat media sosial ini luar biasa. Orang jualan trompet tahun kapan pun banyak yang tidak laku, ya. Banyak tidak laku, banyak yang kehujanan, hancur kena air hujan, sudah nggak ada orang beli karena tahu bahwa trompet itu bukan tradisi Islam. Menyalakan kembang api itu tradisinya orang Majusi, ya. Menyalakan kembang api itu tradisinya orang Majusi yang menyembah api. Kembali, kita akan ditanya umur kita, dihabiskan untuk apa? Tidak kemudian dihitungnya setiap bulan, setiap tahun, setiap detik akan ditanya oleh Allah. Setiap detik akan ditanya oleh Allah. Setiap detik. Untuk apa? Detik ini. Untuk apa? Detik ini. Nah, itu namanya bukan main. Di hadapan Allah Sang Maha Perkasa, Raja di atas raja. Tidak pertama. Yang kedua, kita besok di hari kiamat akan ditanya an jasadihi fima abla. Kita diberi jasad oleh Allah, itu dihabiskan, digunakan untuk apa jasad kita? Kita diberi kesehatan oleh Allah, kita gunakan untuk apa? Untuk ibadah atau untuk maksiat? Coba hitung-hitungan. Ayo, mulai kita melihat banyakkan mana jasad kita ini digunakan untuk ibadah atau membicarakan orang lain. Ya, setan itu pinter banget kadang-kadang. Kumpul dengan temannya, udah ngomongnya ngalor ngidul, yang dibahas orang lain. Loh, itu dosa loh, ghibah itu.
Ya, ghibah. Dosa, tapi kadang-kadang karena sudah biasa dianggapnya enggak dosa. Kadang-kadang ditegur, kenyataannya begitu kok loh. Lo ada keburukannya orang, ada orang melakukan keburukan, kemudian benar-benar dia melakukan keburukan dan kita bahas. Ketika ditegur orang, jangan gunjing orang, kenyataannya memang begitu kok, faktanya begitu. Iya, walaupun faktanya begitu jangan diomongin. Seneng banget sih ngomongin orang. Kadang-kadang nyari mutunya itu bahkan juga orang nongkrong di bawah pohon yang dibahas. Orang itu kalau dibahas kejelekannya itu dosanya luar biasa. Kalau dibahas kebaikannya itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan tetap dosa. Karena kita membahas orangnya tidak ada. Yang ketiga, hisab di hadapan Allah akan bertanya. Allah itu akan bertanya kepada hambanya, akan bertanya kepada hambanya tentang ilmunya. Makanya begini, memang di dunia itu tidak ada yang tidak ada problem. Ya, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah diberi masalah. Jadi kita bodoh diwajibkan belajar. Kita bodoh diwajibkan belajar. Setelah kita tahu, kita diwajibkan setelah kita tahu, kita diwajibkan beramal sesuai dengan ilmu kita. Itu. Jadi nggak ada di dunia itu nggak masalah. Semuanya serba masalah. Loh, ibu-ibunya habis makan enak masalah. Mikir. Loh, kalau itu punya kolesterol, nggak salah ke kolesterol. Habis makan enak, mikir buangnya di mana? Ya, habis makan enak, itu bermasalah. Nanti buangnya di mana ya? Buangnya nanti keras apa cair ya? Kan begitu. Masalah. Setiap langkah kita di dunia ini adalah masalah. Karena masalah, maka ketika kita sudah punya ilmu, wa an ilmihi fima amila bihi, kita akan ditanya dengan ilmu yang kita miliki untuk beramal apa. Jadi kalau kita punya ilmu, wajib kita amalkan. Wajib kita ajarkan. Jangan, yang penting saya sudah ngerti, gak usah mikir orang lain. Yang penting saya sudah tahu. Ngapain? Masalah ngamal dan tidak itu kan urusan saya. Nah, ini salah. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ini yang penting, wa'an malihi, kita akan ditanya harta yang kita miliki. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita miliki itu dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan. Dari mana kita dapatkan dan dari mana kita belanjakan. Harta itu ya, harta itu tidak berupa apa? Uang. Jangan punya pemikiran bahwa harta itu uang. Harta itu apa saja yang kita miliki sebagai kebutuhan kita, itu harta. Apapun yang kita miliki yang menjadi kebutuhan kita
yang menjadi kebanggaan kita itu adalah namanya harta. Uang kita dapatkan 1.000 rupiah. Uang 1.000 itu dari mana Anda dapatkan? Dari jalan halal enggak? Kemudian kita belanjakan untuk yang halal enggak? Akan ditanya oleh Allah. Saya sudah pernah cerita ada seorang yang miskin, tukang nyari kayu, tukang mau menebang pohon, dia hanya punya 1 kapak. Ya, saya sudah pernah cerita ya. Ada orang miskin yang hanya punya 1 kapak, tukang nebang kayu, tukang nyari kayu. Kemudian ada orang yang kaya raya meninggal dunia. Orang kaya raya ini dapat ilmu, nanti di kuburan selama masih ada orang yang nungguin di atas kuburan, gak bakalan ditanya, gak bakalan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Akhirnya bikin sayembara. Siapa yang mau nanti ketika saya mati menemani saya di kuburan selama 40 hari, separuh harta kekayaan saya akan saya berikan kepada dia. Akhirnya benar, orang yang kaya raya itu hartanya nggak tahu nih triliunan, hartanya triliunan. Meninggal dunia, kemudian apa yang sudah disayembarakan tadi itu, ada orang miskin yang tukang nebang pohon, tukang nyari kayu, yang hartanya hanya 1 kapak. Mau dia menemani orang kaya yang meninggal ini, karena dijanjikan separuh hartanya akan diberikan. Akhirnya ikut di dalam kuburan, ikut di dalam, tapi masih ada udara, masih ada lubang ke atas, masih bisa hidup. Setiap hari ditanya oleh malaikat, kamu punya kapak, kapakmu itu tanggal sekian, kamu gunakan untuk apa? Tanggal sekian, jam sekian, kamu gunakan untuk apa? Jam sekian, tanggal sekian, hari ini kamu gunakan untuk apa? Sampai hampir 40 hari, sudah 37 hari, belum selesai hisapnya. Punya kapak saja itu belum selesai. Hanya menghitung untuk apa kapak itu dia gunakan ketika di dunia. Akhirnya orang ini 40 hari digali masih hidup, dan Masya Allah, saya sudah gak mau, harta triliunan sudah gak mau saya terima. Saya punya 1 kapak saja gak selesai hitungannya. Apalagi nanti kalau saya punya harta yang triliunan, kapan selesainya Allah menghisap saya tentang harta kekayaan saya? Maka harta yang baik adalah harta yang disedekah. Malah belum selesai ya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu pernah menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah menjelaskan orang sedekah. Sedekah itu sebelum diterima oleh yang menerima sedekah, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta yang disedekahkan ini akan mengucapkan 5 hal, akan berkata 5 hal. Yang pertama, saya yang asalnya sedikit, setelah saya diinfakkan, disedekahkan kepada orang, sekarang saya menjadi banyak.
Sekarang saya menjadi banyak. Rasanya Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ibarat orang sedekah itu seperti satu biji yang ditanam tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya numbuh 100 biji. Jadi menjadi 700 kali lipat. Itu kata harta yang disedekahkan. Saya yang asalnya sedikit, setelah disedekahkan sekarang menjadi banyak. Yang kedua, saya yang asalnya kecil, setelah disedekahkan sekarang saya menjadi besar. Karena menjadi besar. Karena apa? Karena Allah sudah janji. Allah sudah janji barang siapa yang mau bersedekah, maka Allah pasti akan menggantinya, dan gantinya lebih besar daripada yang disedekahkan. Gantinya lebih besar daripada yang disedekahkan. Maka banyak orang sekarang itu punya keyakinan, saya ibarat orang mancing. Maka kalau umpan saya gede, dapatnya gede. Lo mau mancingnya cuma 1.000 rupiah, kok minta 1 miliar? Hah? Umpannya cuma jangkrik, kok minta ikan kakap? Dari mana? Ya, nggak sinkron. Kalau kepingin didapat yang gede, ya harus umpannya yang gede. Itu kata harta yang disedekahkan. Saya asalnya kecil, sekarang menjadi besar. Yang ketiga, kata harta yang disedekahkan. Saya yang asalnya musuh, harta itu kan nanti jadi musuh kan? Tadi itu cerita tentang ada orang yang punya kapal saja di hadapan Allah berbulan-bulan nggak selesai kisahnya. Saya yang asalnya musuh, sekarang saya menyenangkan. Karena dengan harta itu orang di kuburan akan senang, karena harta yang disedekahkan terus mengalir pahala. Maka orang yang sangat disesali ketika nazar, ketika dicabut rohnya oleh Allah. Pertama yang disesali apa? Ya Allah, kembalikan saya, kasih kesempatan untuk saya sebentar saja. Saya mau sedekah. Penyesalan pertama ketika orang mati adalah kepengen hidupnya untuk apa? Untuk sedekah. Dapat Allah, la yu'akhirallahu idza jaa ajaluh. Allah sudah tidak bisa menunda kematian seseorang jika ajalnya sudah datang. Jadi yang terbaik harta itu disedekahkan. Sebab Khadijah itu, ibunda Khadijah, istri Rasulullah, itu sama sekali meninggal gak punya harta peninggalan. Sampai berpesan kepada Fatimah, sampai pesan kepada Fatimah, ya Fatimah, tolong nanti kalau saya meninggal, saya ngomong sama abangmu, surbannya suruh pakai untuk kafani saya. Kamu begitu? Karena sudah gak punya apa-apa. Dan orang yang seperti ini besok di hari kiamat sudah gak ada hisab, gak punya apa-apa, hartanya sudah disedekahkan, sudah diinfakkan untuk dakwanya Rasulullah.
sudah nggak lama-lama menghadapi Allah untuk hisab. Sedekahkan itu adalah yang terbaik untuk harta. Saya pernah ceritakan ada orang itu kalau kepingin kaya raya banyak-banyaklah sedekah. Dan harta itu jangan dikejar. Harta itu kalau dikejar tambah menjauh. Harta itu kalau dikejar tambah menjauh. Saya sudah pernah cerita tentang Amru. Siapa? Amru bin As, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Sahabat Nabi yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf, karena dia itu direktur PD Pasar Madinah. Kalau sekarang itu PD Pasar Jaya. Abdurrahman bin Auf itu dipercaya oleh Nabi untuk mengurusi, untuk mengepalai pasar. Untuk mengepalai pasar. Saking kepinginnya melarat, biar nggak banyak hisab besok di hari kiamat. Uangnya itu digunakan untuk memborong kurma yang sudah rusak-rusak itu. Saking kepinginnya melarat. Jangan sampai saya mati masih punya banyak harta. Saking kepinginnya melarat, akhirnya uangnya itu dibelanjakan semuanya untuk memborong kurmanya petani-petani yang gagal panen. Kurma-kurma yang rusak itu diborong semuanya sampai habis uangnya. Enggak lama, 2 bulan kemudian dari Yaman ada utusan raja yang diminta untuk membeli kurma rusak untuk rakyat Yaman. Karena kurma rusak itu bisa mengobati penyakit, berapapun harganya akan dibeli. Jadi akhirnya uang 1 miliar itu oleh Abdurrahman bin Auf ditantang oleh utusan raja dari Yaman 2 kali lipat. Gak kepingin harta, kepingin melarat, malah kaya. Malah kaya. Jadi rezeki itu kalau dikejar, masya Allah, tambah kaya orang manja gitu, ya kan? Ya kalau ada cewek dikejar ya tambah sok kemayu gitu. Nanti kalau ditinggal, tambah stres ya. Kalau ditinggal nangis ya, seperti itu. Jangan dikejar terlalu ngotot masalah harta. Insya Allah kalau kita mau percaya, mau yakin kepada Allah, harta itu nanti akan datang dengan sendirinya. Tapi tetap kita ada ikhtiar. Yang keempat, apa yang diucapkan oleh harta yang disedekahkan. Saya yang asalnya fana, yang asalnya di dunia dimakan jadi air, masuk toilet, masuk WC, sekarang saya abadi. Kata harta yang disedekahkan. Saya yang asalnya dibelikan motor, gak lama paling 10 tahun juga sudah rusak. Gara-gara saya disedekahkan, saya menjadi abadi karena ada di samping Allah. Karena ada di samping Allah. Terakhir, ucapan harta yang disedekahkan, saya yang asalnya dijaga, sekarang saya menjaga yang punya harta. Ya kan? Kalau kita punya harta kan bingung. Mau naruh di mana? Di bank juga banyak pembobolan bank. Taruh di lemari takut dimakan rayap, takut kebakaran. Taruh di lemari takut kemalingan, kemana-mana nggak tenang, kuncinya sampai lapis 10 gara-gara takut maling. Setelah disedekahkan, harta itu nanti akan menjaga kita. Karena tadi sudah saya katakan sebagaimana
sebagaimana sabda Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak mara bahaya. Tapi saya yakin, walaupun saya juga ngomong tentang harta, jangan terlalu ngotot ngejar harta, tapi saya yakin masih 99,90% orang itu masih kepengen punya banyak harta. Saya yakin orang yang sudah punya pesawat satu itu loh kepengen pesawat 100, kan begitu? Karena masih semuanya kepengen harta, kepengen rezeki yang banyak. Saya yakin yang belum berangkat haji juga kepengen berangkat haji. Ayo dongo berdoa pakai bahasa Jawa dan Indonesia. Sudah bisa ya? Allahumma ya Rabbana. Ayo dibuka. Ini bahasa Jawanya dulu, nanti bahasa Indonesianya kedua. Habis itu nanti saya ajak zikir Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali ya Allah ya Rabbana cukupilah luaskanlah beras banyak duit banyak untuk ngaji berangkat haji barokahnya nabi wali ya Allah ya Rabbana cukupilah luaskanlah beras banyak duit banyak untuk ngaji berangkat haji barokahnya nabi wali ya Allah ya Rabbana cukupilah luaskanlah beras banyak duit banyak untuk ngaji berangkat haji barokahnya nabi wali. Untuk kita zikir biar nanti kita banyak harta, banyak rezeki, murah sandang, murah pangan. Jadi wiridannya ini wiridan kiai kuno ya, kiai kuno dulu. Wiridannya itu murah sandang, murah pangan. Tapi tolong di dalam hati ini ucap, ya Allah berikan kami murah sandang, murah pangan. Maksudnya murah sandang, murah pangan itu begini. Orang itu kalau mobil itu harganya 200 juta, kalau banyak duit jadi murah gitu loh. Sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى صاحب الwilayah. Saya sering wasilah dengan sahibul wilayah itu yang bawa sok. Kata orang Jawa itu banyak, ya pasti di sini dulu itu ada orang pertama yang bubak, yang apa istilahnya, yang bangun pertama, yang hidup pertama di sini. Saya yakin, aku yakin dulu ada orang pertama yang membuka wilayah ini. Makanya saya selalu awasul dengan sahibul wilayah, yang punya wilayah, yang bawa resok, ya, yang bawa resah, atau orang Jawa nyebutnya danya. Wa ila sahibil hadil wilayah wa ila jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha tariya bahriya khususan ila abadina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa masyayikhina wal mu'allimina wa ila jami'il awliya illahi ta'ala wa ila wali songo Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Kaden Nur Rahmat, Raden Arepet Jabat Tinggi, Syekh Bubatir, Mbah Syekh Bubatir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata 'arsyik wa midada kalimatik. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala 'an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha 'anna at-ta'ni wa-at-ta'un ya man amruhu idza arada syai'an
شيئا أن يقول له كن فيكون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم فقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات باقي الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعنا بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Di dalam hati kita mengucapkan ya Allah bihamdika